Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama di Ning 1091. Baik, di sini kita akan bahas. Saya membawakan torsi mengenai basis data, temanya fungsi agregat. Nah, apa sih fungsi agregat itu? Nah, fungsi agregat itu sendiri adalah fungsi-fungsi yang melakukan pengumpulan atau penggabungan nilai dari atribut-atribut yang biasanya bertipenya numeric gitu. Nah, yang dari dalam query-nya. Nah, secara umum ada beberapa fungsi agregat itu yang bisa diketahui kayak sum, average, count, max, maksimum, dan min yang minimum. Nah, yang dimana untuk memasukkan itu fungsi sum dan average sendiri harusnya nilai-nilai yang biasanya umumnya kan numerik yang seperti saya sebutkan. Oke, mungkin udah usah terlalu lama. Kita langsung aja. Mungkin teman-teman yang belum uh, nonton mengenai implementasi DDL agak sedikit ngejar ya ini. Jadi diharapkan nonton yang bagian implementasi DDL sedikit biar bisa dapat dasarnya gitu. Oke, di sini kayaknya kita perlu bikin ulang saja. Saya perlu masuk dulu terlebih dahulu. cd exam, cd mysql, oh salah, cd bin mysql minus Nah, jika sudah seperti itu, maka langsung aja. Kan berarti kita sudah berhasil masuk nih. Kita tinggal bikin database-nya, kemudian kita gunakan database-nya. Nah, di sini saya bikin sebentar. Saya lihat dulu database-nya ada apa saja. Oke, kita bikin ulang saja. Create nama database-nya apa? Jangan lupa create database biar terdeskripsi database. Kemudian nama database-nya di sini saya pakai torsi. Jangan lupa titik koma. Query oke ya. Di sini ada yang namanya tulisan query oke, berarti sudah berhasil. Tinggal kita cek. Oke, ada namanya torsi di sini, berarti tinggal kita use torsi. Nah, yang dimana nilainya non menjadi torsi, berarti kita sudah berhasil menggunakan tabelnya gitu. Oke, baik. Sudah kan? Sudah. Berarti kita tinggal bikin table di dalamnya untuk database sendiri. Kita tinggal bikin create table. Di sini saya namanya contoh aja, contoh, buka kurung. Kemudian kita masukkan deh. Kita butuh atribut apa aja. Misalnya di sini saya butuh ya, yang jelas itu ID buku dulu. ID buku integer 10. Kita kasih primary key, koma, baru kita bikin yang baru. Di sini saya butuh nama buku. Varchar berapa? Maxnya minimal 50 lah ya. Terus nama pengarang deh. Nama pengarang varchar berapa? 50 juga deh. Kemudian kita butuh yang namanya tahun terbit. Itu INT tahun ada berapa? 4 ya, 2022 ada 4. Oke, 4. Lagi data terakhir. Kita butuh apa kira-kira? Stok. Kita butuh stok deh. Stok INT berapa? 3, 4 deh. Anggap aja jumlah bukunya ribuan gitu. Kenapa tutup kurungnya 2? Karena buat nutup yang di sini. Baru jangan lupa titik koma, query oke, berarti kan kalau sudah tinggal kita lihat index contoh. Nah, ID buku ada, nama buku ada, nama pengarang ada, stok terbit ada, tahun terbitnya ada, kemudian stok juga ada. Nah, kalau sudah gini gimana? Tinggal kita bikin deh itu yang namanya gimana? Lupa aku.
Nama susah banget ngomongnya. Tabelnya kita bikin isinya, kita masukkan isinya. Yang dimana perintah untuk masukkan itu kita bisa menggunakan yang namanya insert. Kita bikin simple aja insertnya, kita contohkan kayak gini deh. Insert into nama anunya apa? Kita bisa bikin insert into contoh. Sesuaikan deh, tinggal sesuaikan ID buku. Kemudian ada yang namanya nama buku. Kemudian apa? Nama pengarang. Tahun terbit. Kemudian ada stok. Udah. Baru kita masukkan deh valus ini apa, valus itu nilai yang bakal kita isikan. Tadi kita deskripsikan nih, insert into contoh, ID buku, nama pengarang, tahun terbit, stok. Ini kan menyesuaikan ini. Nah, valusnya ini menyesuaikan yang ada di sini. ID bukunya berapa, misalnya 1, nama bukunya apa, apa ya, basis data, kemudian nama pengarang nama sendiri yoga, tahun terbitnya 2022. Enggak apa-apa. Oh, saya salah, sorry. Kalau tipe datanya varchar atau berupa huruf, kita harus kasih titik 2, basis data, koma, nama buku sudah, nama pengarang yoga, tahun terbit 2022, stoknya ada 50 deh. Oke, oh ya lupa titik koma. Boleh. Baru kita langsung tinggal lihat deh. Kita lihat isinya ada enggak. Select bintang from contoh. Nah, ada deh. ID buku 1, nama basis data yoga 2022. Nah, kenapa yang di sini kan enggak boleh, yang di sini boleh pakai spasi nih, yang lain enggak? Karena kan yang di dalam ini itu nilainya sudah contoh nilai datanya gitu loh. Kalau ini kan masih nama-nama variabel doang, jadi belum boleh kayak apa bahasanya? Belum boleh pakai spasi gitu loh. Tapi kalau nilai datanya boleh pakai spasi begitu. Oke, sudah. Kita gimana enaknya nih? Satu kali lagi kali ya. Udah, satu kali lagi insert itu contoh ID buku. Capek. Valus 2. Alpha. Sun 2020. 2021 deh. Di sini totalnya ada 40. Kebanyakan enggak ya? 40. Jenuh ke titik koma, query oke, baru kita tinggal bikin satu lagi. Valus 3, salah, sorry. Nah, bukunya kalkulus deh. Kalkulus. Namanya Nadit 2020, 10 deh. Baru kita tinggal lagi deh select bintang from
contoh buat memastikan apakah datanya betul-betul terinput. Oh typo, sorry, kok itu titik koma itu. Select bintang from contoh, harusnya dari typo nih. Masuk semua ya, berarti tinggal kita anukan deh. Ini kan sudah, kita tinggal masuk ke fungsinya aja. Kayak sum itu kan kayak total kan, ketotalan secara seluruh kayak gini. Nah jadi saya tinggal select, tinggal sum, sum. Baru apa nih yang mau kita hitung nih? Kayak tadi stok deh, stok kan bisa dihitung tuh. Berapa sih totalnya, total bukunya ini di dalamnya, di dalam table ini. S gimana ya? Total deh. Total S stock from contoh. Lupa dong. Nah, berarti kan betul 50 tambah 40 90 tambah 10 100. Itu untuk fungsi sum. Tahun terbit enggak usah kali ya, kan tahun terbit bisa. Kita langsung aja ke bagian average. Average ini sebenarnya cuma rata-rata sih, cuman kayak bukan penting gitu loh, tapi kita bisa sebenarnya ngitung kayak select average sama aja stok, sebenarnya ya stok gini deh biar enak, jumlah S, salah, terbalik, saya yang terbalik, sorry. Di sini stok, kita ambil stok dari sini, terus S average deh di sini. Kita coba gini deh, rata-rata from contoh. Nah 100 itu rata-ratanya berapa? Kan tadi ngitungnya kan mereka di total dulu 100, terus rata-ratanya kalau dibagi 3 berapa? Ini hasilnya segini. Nah sebenarnya stok ini diambil dari sini, kan kita select sum stok dari sini, berarti kan yang ditotalkan stok yang ini. Nah sebagai stok dari contoh. Nah jadi stok yang ini diambil dari sini, makanya saya di sini pakainya rata-rata biar ada contoh jelas salah. Kita ambil dari stok ini, dihitung, kemudian dijadikan rata-rata dari tabel contoh. Nah rata-rata kan nama tabelnya contoh tadi. Sudah, berarti kita tinggal coba lagi kemudian ada fungsi yang namanya count, yang dimana ini untuk menampilkan banyaknya record atau data yang dalam dari suatu tabel itu. Jadi kita bisa kayak gini deh, select bintang from salah, sorry, kayak apa, select count from contoh gitu. Nah 3 berarti kan 3 ini maksudnya ada berapa jenis buku sih? Dalamnya kan ada 3. Nah jadi pada saat kita ngitung ada berapa data atau berapa buku dari tabel contoh, itu mereka bakal menampilkan output sebelumnya. Makanya yang dihasilkan adalah 3 gitu. Oke, ini kan udah enak, sebenarnya bisa sih, bisa langsung gitu, bisa juga dijadikan kayak gini. Saya tadi lupa nambahkan sebenarnya bagian S jumlah buku from apa enak bahasanya, total deh, total jenis buku
from contoh. Total jenis buku from contoh itu ada 3. Nah, begitu. Ini misalnya kita mau lihat nih nilai terbesarnya ada di mana dari tabel ini, biar teman-teman tidak lupa deh. Saya panggil lagi select bintang from, contoh. Nih, saya panggil lagi biar teman-teman tidak terlalu lupa. Di sini ada basis data dengan yoga 2022 50 stok, Alpro dengan Isan 2021 dengan total 40, kalkulus dan adit totalnya 10 gitu. Nah, kemudian kita mau lihat nih nilai tertinggi. Kan tadi ada sempat saya lihat singgung nilai max sama min. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Select max dari stok, jangan lupa dari stok sebagai kan max, kita lihat terbesar deh, terbanyak. Kalau buku kayaknya terbanyak deh bahasanya yang paling enak. Terbanyak dari contoh. Nah, 50. Yang dimana itu punya betul. Berarti kan betul 50 kan paling besar. Itu betul. Kalau min minimal kayak apa? Sama. Tinggal min min stok as Oke. Baik teman-teman. Di sini kan kita ada kayak punya 3 data kan. 3 data. Nah, kita pengen tahu nih pengarang ini punya berapa buku aja di dalamnya. Kita bisa menggunakan namanya metode group by, yang dimana bisa seperti ini, select nama pengarang, terus count nama pengarangnya, kita hitung deh nama pengarangnya as jumlah terbit, kemudian dari contoh group by kita nama pengarangnya deh. Nah, ini betul San, Nadit, Yoga 111. Kenapa 11? Karena yang namanya di sini kan cuma Yoga 1. Suai, Isan 1, Nadit 1. Nah, bagaimana kalau kita coba kayak gini? Insert, kita tambahkan lagi into contoh ID buku, nama buku, nama pengarang, tahun terbit, stok, palus 4. Di sini kita fisika dasar, yoga deh, pakai namaku lagi, terus 2021. Di sini kita bikin 50 lagi, koma, sabar. Oh, lupa. Sorry. Kalau di sini fisika dasar, sorry ya. Yoga kebiasaan. 2021 20. Nah, udah tinggal select bintang from contoh. Oh, ya Tuhan. Kira kenapa dong? Nah, select bintang from contoh. Nah, ada 4. Baru kita tinggal panggil
Kita coba testing, bisa enggak untuk nilai kayak gitu. Oke. Nah, sudah 2, tadi kan 1, sekarang sudah 2. Kenapa? Karena yang namanya yoga itu ada 2 di nama pengarang. Jadi datanya sudah sesuai, kita tinggal ya udah. Misalnya mungkin kita mau coba sekali lagi deh. Select nama pengarang, count nama pengarang, as jumlah terbitannya sebagai jumlah terbit. Kemudian kita totalkan. Sum stok kita gabung berapa metode ya sebagai total stok jumlah dari contoh group by belum dispasi nama pengarang. Oke. Sorry teman-teman, di situnya saya nggak pakai anu tadi. Kenapa ini sedikit nggak fokus sore ini? Nah, ini berarti betul ya, sudah kan tadi Isan total bukunya itu ada 40. Nah, di situ ada total bukunya 10, di sini saya ada 100. Kenapa 100? Kan tadi data satunya 50, data keduanya 50. Oke, sudah betul. Kita mau kan group by sudah. Kita tinggal pakai belajar order by deh. Nah, kalau order by-nya untuk perintah yang bersifat opsional yang dapat digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan dari kolom yang diinginkan pada table query-nya. Nah, contoh order by sendiri itu bisa seperti ini. Apa ya? Select bintang from contoh order by tahun terbit. Betul enggak tahun terbit? Ya tahun terbit namanya. Tahun terbit. Kita pakai dex. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat kita apa namanya? Di sini tahun terbitnya berdasarkan dari yang gede baru yang kecil. Kenapa? Karena kita di sini pakai dex. Coba kita pakai ascending. Itu kan descending. Nah, kita tinggal ubah deh. Ascending. ASC. Nah, dibalikkan dari yang kecil baru yang gede. Gitu ya, gitulah untuk contoh order by kita bisa mengurutkan datanya gitu loh. Kemudian mungkin ada juga yang terakhir Turncate ini sebenarnya hanya anu sih, kayak apa sih, ngapus datanya gitu loh. Jadi kita seperti ngapus datanya gitu. Turncate kita ginikan aja, Turncate table contoh. Oke deh, karena ini sudah query oke. Show, tinggal kita cek deh, betul nggak kehapus from contoh. Oh, salah. Kebiasaan pakai show. Select bintang from contoh. Empty set. Kan sudah di turn cat. Nah, gitu. Oke, sudah.
cukup sekian untuk tutorialnya. Mungkin teman-teman bagi yang merasa bingung, eee, bisa hubungin saya nanti. Nanti bakal nomornya ada di bawah video kok, tenang aja. Kalau masih kurang paham, langsung aja, kontak tanya aja gitu, tanya-tanya tentang, mmm, videonya gitu. Kalau memang bukan saya open kok, saya open kok. Jadi teman-teman nggak perlu takut jika memang masih ada yang, bingung gitu, langsung chat aja saya. Oke, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.